100 hari pertama yang ingin dilakukan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks regulasi, nanti kita buat kebijakan-kebijakan menyangkut kawasan wisata religi kita. Memang waktu kampanye kita selalu menyampaikan anugerah. Adi Nawawi bergerak dengan hati. Kota Pasuruan sudah dikenal dengan Madinah Van Java. Jangan karena misalnya perubahan kepemimpinan diubah lagi. Saya bersama Gus Ipul kemarin itu membangun branding. Branding Kota Pasuruan sudah kita dapatkan. Sisi makronya sudah kita dapatkan. Saya bersama Mas Nawawi ini sekarang akan lebih fokus pada hal-hal yang mikro, hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kota Pasuruan memiliki banyak potensi yang menjadi modal kuat dalam pembangunan kota yang maju dan berdaya saing. Tata kota Pasuruan saat ini dengan warisan heritage dan kawasan alun-alun sebagai kawasan wisata religius dengan payung Madinah menjadi warna baru bagi kota Pasuruan sehingga sekarang dikenal sebagai Kota Pasuruan, Kota Madinah, Madinah Van Java. Maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Dan saat ini juga sedang proses penyelesaian pembangunan kawasan Mekah yang akan melengkapi kota santri sebagai salah satu kegiatan manasik yang representatif. Penyediaan Islamic Center dengan kegiatan pusat pendidikan bahasa, baik bahasa Arab dan Inggris, juga ke depan akan menjadi pelengkap infrastruktur fisik dan sosial mengejawantahkan kehidupan kota Pasuruan sebagai salah satu kota santri. Tentu keindahan dan kemajuan saat ini harus kita jaga bersama, serta terus melakukan terobosan program untuk melengkapi yang sudah ada, memberikan manfaat lebih bagi masyarakat kota Pasuruan, mendorong pembangunan yang mengungkit berbagai sisi, penguatan sisi SDM, ekonomi, sosial, serta budaya, membangun sarana prasarana yang sekaligus menjadi instrumen penguatan SDM, ekonomi, sosial, dan budaya. Sport tourism atau wisata olahraga juga akan menjadi program pelengkap dalam penguatan kota Pasuruan, yaitu dengan penyediaan sarana olahraga di tiap kelurahan, satu kelurahan minimal satu sarana olahraga, dan menjadikan event-event olahraga skala lokal, regional, dan nasional. Desentralisasi pemberdayaan UMKM di tingkat kelurahan, coworking space di masing-masing kelurahan, serta program lain yang menunjang kemajuan kota Pasuruan. Mari kita sama-sama membangun kota Pasuruan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Soebul Hujjah dalam program podcast Kabar Pas. Kali ini Kabar Pas bersama dengan tokoh inspiratif kita, Bapak Wali Kota Pasuruan, Haji Adi Wibowo STP MSI. Selamat siang Bapak. Siang Mas Soeb. Kita kenal beliau sebagai sosok pejabat publik yang berbaur dengan masyarakat. Bahkan ada video viral tentang beliau di mana beliau hobinya adalah goes. Nah, pada saat goes, beliau senantiasa menutupi wajahnya dengan topeng pakai kain ya. Sehingga pada saat beliau menertibkan salah seorang parkir, tukang parkir itu nggak tahu kalau beliau adalah wali kota Pasuruan. Video itu viral di mana-mana. Nah, itulah salah satu sosok kelebihan dari wali kota Pasuruan, Haji Adi Wibowo STP MSI. Bapak tiga anak ini dikenal memiliki jaringan yang luar biasa. Kalau di Kabar Pas tagline-nya media lokal berjejaring nasional, beliau adalah pejabat di daerah lokal tapi memiliki jejaring nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pemilu kepala daerah 2024, beliau memperoleh suara terbanyak yaitu 79.814 suara. Itu menunjukkan bahwa beliau mendulang sebagai juara atau kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Nah, beberapa waktu lalu beliau baru saja mengikuti retreat di Magelang. Langsung saja kita tanya seperti apa oleh-oleh dan kesan-kesan beliau usai mengikuti retreat tersebut. Selamat siang Bapak. Siang Mas Soeb. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, walaupun puasa tetap
sehat. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap sehat. Harus sehat. Gimana Bapak oleh-oleh dari retreat kemarin di Magelang? Bisa Iya, diceritakan iya, kepada dulur kabar pas? Oke, alhamdulillah. Teman-teman kabar pas yang saya hormati dan berbahagia, tentu kita bersyukur pelantikan kepala daerah tahun 2024 ini menjadi sebuah sejarah karena pertama kali kepala daerah dilaksanakan pelantikan serentak dan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang biasanya itu dimandatkan kepada masing-masing gubernur di daerahnya masing-masing untuk pelantikan, tapi tahun ini menjadi sejarah pertama kali dilaksanakan secara serentak dan dilaksanakan di Istana Negara, yang melantik adalah Presiden. Dan langsung juga sehari setelah pelantikan dilanjutkan retreat di Akademi Militer Akmil di Magelang. Tentu ini menjadi sebuah sejarah juga pertama kali dilakukan dan selama 8 hari dilaksanakan. Banyak sekali tentu hal-hal yang menjadi kesan selama melaksanakan retreat di Akmil, karena ini pertama kali dan ini diikuti oleh kepala daerah seluruh Indonesia, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Dan ya karena kita ini basicnya aktivis, nah biasa kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi yang luar biasa lah kita bisa sharing dengan berbagai kepala daerah dari berbagai daerah dengan tentu potensi, persoalan, dan tentu kendalanya masing-masing. Yang lain tentu adalah materi-materi dari narasumber yang cukup kompeten. Ada 2 hari itu full dari Lemhanas, ada juga dari menteri-menteri, bahkan juga dari mantan presiden Pak SBY mengisi. Dan ini tentu menjadi sebuah suntikan vitamin bagi kita kepala-kepala daerah yang baru saja dilantik, yang saya yakin semua kepala daerah yang baru dilantik ini kalau dikatakan giginya lagi langsung mau ngegas, Tancap gas. mau tancap gas. Nah, ini tentu menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi kita semuanya. Mungkin bisa diceritakan apakah ada realisasi untuk output di Kota Pasuruan sendiri seperti apa Pak dari retreat tersebut? Ya, tentu retreat ini kan dalam rangka penguatan kapasitas kepala daerah. Outputnya tidak bisa langsung taken on granted, suatu hal yang bisa dibawa seperti sebuah barang, tapi adalah cara berpikir kita, mindset kita, melihat bagaimana sebenarnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai daerah. Bagaimana quick win Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini juga linear dengan bagaimana visi misi kepala daerah. Yang ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali agar ada akselerasi terhadap program-program pemerintah, baik itu adalah program yang memang itu menjadi program prioritas nasional ataupun menjadi program quick win dari kepala daerah di tempatnya masing-masing. Nah, ini tentu di Kota Pasuruan banyak yang linear karena spirit kita juga sama, bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan penanganan stunting misalnya. Yang ini linear dengan program Pak Presiden Prabowo Subianto untuk makan siang bergizi, termasuk di dalamnya adalah kado ulang tahun bagi warga negara berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya. Banyak sekali yang itu menjadi salah satu suntikan energi bagi kepala-kepala daerah untuk bisa berlari lebih cepat mensinkronkan program-program di daerah dengan program prioritas nasional. Terkait makan gizi gratis untuk di Kota Pasuruan sudah berjalan Bapak? Di Kota Pasuruan per tanggal 24 kemarin 3 hari sudah berjalan, dan itu di 8 sekolah baik itu TK, SD sama SMP sudah dilaksanakan selama 3 hari. Tapi setelah itu karena memang langsung bulan suci Ramadan, sehingga hari ini masih rehat dulu, nanti untuk dilanjutkan. Dan itu tentu kita sambut dengan gembira. Banyak siswa-siswa masyarakat yang memang menunggu realisasi di Kota Pasuruan. Nah, itu baru simulasi untuk 8 sekolah di Kota Pasuruan. Dulur kabar pas, kalau baru saja beliau menyampaikan begitu padatnya aktivitas beliau, mulai dari saat pelantikan, bahkan sehari setelah pelantikan, beliau harus di ospek, kalau bahasa mahasiswa itu di ospek. Jadi beliau langsung
dibekali tentang kemiliteran di Akmil, Akademi Militer di Magelang. Tadi sudah disampaikan kesannya seperti apa dan outputnya apa saja, termasuk bagaimana beliau bisa mensinkronkan program di daerah dengan program di pusat. Nah, berikutnya kami akan menanyakan terkait 100 hari program kerja beliau. Bisa dijelaskan Bapak, 100 hari nanti apa saja yang akan dilakukan panjenengan dengan Mas Nawawi? Sebenarnya dalam konsep pembangunan itu tidak ada istilah 100 hari dan sebagainya. Tapi ini dalam ruang publik menjadi sebuah kelaziman yang untuk melihat, boleh dikatakan fondasi awalnya itu langsung melakukan percepatan atau tidak. Nah, tentu 100 hari ini adalah bagaimana mengejawantahkan visi dan misi kepala daerah, itu hal-hal yang boleh dikatakan menjadi fondasi. Tentu kita dalam 100 hari ke depan punya hal-hal yang ingin kita lakukan. Pertama berkaitan dengan konteks pendidikan. Kita menyadari pendidikan menjadi salah satu kunci bagi kita. Selama ini ada persoalan PPDB dan sebagainya. Hari ini juga kita pasti akan mengalami situasi itu. Walaupun hari ini kebijakan Menteri Pendidikan yang baru, Pendidikan Dasar dan Menengah, PPDB sekarang diubah menjadi SPMB. SPMB. Nah, ini apakah memang nanti kita akan pelajari lebih jauh, apakah berubah judul, substansinya sama, atau ada ini adalah penyempurnaan dari evaluasi PPDB yang selama ini dihadapi oleh masalah. Dan ini tentu menjadi persoalan yang harus kita hadapi. Dan 100 hari pertama yang ingin dilakukan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang langsung dihadapi oleh masyarakat. Pertama, yang selama ini di Kota Pasuruan, ini adalah yang sering menjadi wacana publik, ada persoalan keluhan menyangkut air bersih. Yang kedua adalah menyangkut tata kelola parkir. Nah, ini mesti yang kita lakukan. Yang kedua tentu hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Menyangkut infrastruktur dasar itu bukan infrastruktur dalam konteks fisik, tapi berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana layanan fasilitas kesehatan kita. Itu rumah sakit, bagaimana puskesmas dan sebagainya. Dan ini linier dengan program pemerintah pusat. Bagaimana sudah oleh Presiden Prabowo Subianto itu diprioritaskan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, bagaimana infrastruktur fasilitas kesehatan kita, mulai dari puskesmas, apakah semuanya sudah ready dan sebagainya. Ini tentu menjadi prioritas kita dalam 100 hari ke depan, termasuk di dalamnya yang selama ini harus kita pertahankan. Itu adalah bagaimana kebersihan di Kota Pasuruan. Karena ini menyangkut hal-hal yang langsung dihadapi oleh masyarakat. Hal yang lain tentu berkaitan dengan bagaimana keindahan kota. Karena kalau berkaitan dengan fisik, tentu tidak bisa diukur hanya dengan 100 hari. Menguji visi misi ini memang tidak bisa diukur dengan hitungan hari ya, karena ini harus kongruen, harus berkelanjutan. Tapi setidaknya 100 hari ini apa yang mesti kita lakukan, termasuk penataan bagaimana kawasan wisata religi kita, kawasan heritage kita. Ini menjadi prioritas kita untuk penataan 100 hari ke depannya. Sehingga harapannya kita juga dalam konteks regulasi nanti kita buat kebijakan-kebijakan menyangkut kawasan wisata religi kita. Karena Kota Pasuruan ini dikenal dengan kota santri, maka tentu itu yang menjadi prioritas kita. Dan alhamdulillah kemarin juga kita lakukan upaya-upaya percepatan terhadap penguatan kawasan wisata religi dengan launching masjid khas yang kita namai masjid khas itu di kawasan Taman Tematik Gerampiangan. Ini kemarin langsung kita juga koordinasikan dengan Bu Gubernur karena ini memang bantuan dari Provinsi Jawa Timur, bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah kemarin terlaksana launching atau peresmian masjid khas yang itu sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas ibadah, baik itu sholat 5 waktu maupun warga dari luar kota yang ingin melihat masjid kita. Mohon izin Bapak, kalau sebelumnya Panjenengan sama Gus Ipul kan tagline-nya Pasuruan Kota Madinah. Apakah berubah Pasuruan Kota Mekah atau kota apa Bapak? Ya. Mungkin bisa ditulis. Ya, sebenarnya saya sama Mas Nawawi tidak kepingin terjebak pada jargon-jargon, Simbol. Memang waktu kampanye kita selalu menyampaikan anugerah. Adi Nawawi bergerak dengan hati.
Dan itu juga menjadi bagian dari upaya sebenarnya adalah tagline kampanye kita. Tapi hal yang paling utama ingin kita lakukan adalah bagaimana keberlanjutan pembangunan. Apalagi misalnya hari ini Kota Pasuruan sudah dikenal dengan Madinah Van Java. Jangan karena misalnya perubahan kepemimpinan diubah lagi. Nah itu. Tapi prinsipnya bukan pada, kalau mengibaratkan perjalanan itu, saya bersama Gus Ipul kemarin itu membangun branding. Branding Kota Pasuruan sudah kita dapatkan, sisi makronya sudah kita dapatkan. Saya bersama Mas Nawawi ini sekarang akan lebih fokus pada hal-hal yang mikro, hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana misalnya pasar kita, apakah infrastruktur pasar sebagai indikator ekonomi ini memang benar-benar sudah menunjukkan geliatnya. Karena indikator sederhananya kalau pasar ramai berarti menunjukkan bahwa ekonomi itu tumbuh, daya beli masyarakatnya tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Pasuruan. Termasuk di dalamnya adalah apakah infrastruktur kesehatan kita, rumah sakit kita sudah tidak ada keluhan lagi ketika datang ke rumah sakit tidak dilayani dan sebagainya. Karena ini hal-hal yang cukup mendasar. Jadi pertama tentu karena kita sejak awal ini adalah jargonnya itu memang jargon kampanyenya di Anugerah, tapi begitu selesai kampanye tentu kita tidak lagi bicara tentang jargon kampanye, tapi adalah indikator-indikator ekonomi kita yang mesti kita jadikan sebagai pijakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, apakah tumbuh dengan cukup tinggi dan merata dengan indikator misalnya Gini rasio kita. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kemarin Gini rasio kita semakin turun. Artinya bahwa kerenggangan antara yang miskin sama kaya ini semakin menipis. Dan juga memang di tahun 2024 ini sedikit ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Tapi ini terjadi bukan hanya di Kota Pasuruan, di Jawa Timur juga mengalami penurunan karena memang ada konteks ekonomi global dan sebagainya. Jadi soal jargon kita tidak kepingin, karena ini mengusung visi tentang keberlanjutan dan saya menjadi bagian penting dari rumusan juga kemarin tentang Kota Pasuruan, Kota Madinah, maka ingin ini kita lanjutkan. Kita tidak ingin terjebak pada konteks jargon, tapi indikator-indikator substantif yang ingin kita bangun. Tepuk tangan untuk beliau. Dulur Kabar Pas, perlu diketahui bahwa tadi siang beliau baru saja sidang paripurna pertama dengan DPRD Kota Pasuruan. Artinya apa? Kabar Pas secara eksklusif mendapatkan kesempatan yang pertama kali untuk podcast bersama beliau. Tepuk tangan lagi dong untuk beliau. Nah, kami mencoba mencatat beberapa poin yang beliau sampaikan pada saat sidang paripurna tadi. Di antaranya beliau komitmen optimis untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat. Artinya apa? Beliau akan mengubah semua pelayanan publik di Kota Pasuruan untuk lebih aktif lagi. Berikutnya, beliau akan mencoba menjadikan perekonomian di Kota Pasuruan lebih mandiri. Serta beliau akan membangun masyarakat Kota Pasuruan yang guyup, rukun, serta mewujudkan Kota Pasuruan yang indah dan harmoni. Begitu Bapak ya. Terakhir mungkin ada closing statement Bapak. Tentu pembangunan itu prinsipnya yang pertama adalah keberlanjutan. Dan kepemimpinan ini dibangun atas dasar bagaimana sistem, membangun fondasi sistem ini yang paling penting. Sehingga kalau sistem yang kita bangun, maka ke depan siapapun yang melanjutkan kepemimpinan, ia akan punya fondasi yang kuat. Bagaimana roadmap pembangunan di Kota Pasuruan ini sudah digambarkan. Yang kedua, tentu adalah tidak ada Superman. Tentu yang harus dibangun adalah super team. Maka hal yang paling utama, mesin dalam konteks pembangunan di pemerintahan itu tentu adalah birokrasi, ASN, sehingga hal yang terpenting adalah sinergisitas antar OPD. Makanya kalau dalam konsep teknokratisnya ada yang namanya pohon kinerja. Pohon kinerja ini adalah untuk bagaimana mensinkronkan program-program antar OPD agar tidak terjadi ekosektoral. Dan ini kalau dalam bahasanya kita kemarin adalah program keroyokan. Sesuatu itu bisa di-supporting bersama-sama antar OPD. Maka ini kunci yang pertama adalah membangun sinergisitas. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan stakeholder. Kalau kemarin konsep awal itu adalah bagaimana pentaholik itu dilaksanakan.
Pemerintah bekerja sama dengan dunia perguruan tinggi, dengan organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah private sector. Karena tidak bisa dipungkiri, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Selama ini kalau kita mau jujur, banyak yang menggerakkan roda ekonomi itu selain memang bersumber dari konteks APBD adalah sektor swasta. Bahkan penciptaan lapangan pekerjaan ini banyak didukung oleh bagaimana sektor swasta yang bergairah dalam sektor investasinya. Maka ini menjadi kunci yang tidak bisa dipungkiri, bagaimana pemerintah dalam regulasinya memungkinkan, memudahkan bagi investor untuk bisa berinvestasi di Kota Pasuruan secara mudah. Ada kepastian hukum di dalamnya, termasuk di dalamnya tentu adalah security sistemnya yang harus kita bangun. Sehingga investor ketika mau menanamkan investasi di Kota Pasuruan, firm, oh ini aman, semua dipayungi dengan regulasi yang pasti, dan secara keamanan security sistemnya juga tidak ada pungutan liar dan sebagainya. Yang kedua tentu adalah peran serta masyarakat. Maka tentu kita berharap, kita sampaikan, saya bersama Mas Nawawi ini mendapatkan mandat dari dari masyarakat, maka tentu mohon doa dan dukungannya selalu untuk kami diberikan kekuatan, dan dukungannya tidak hanya dalam momentum pilkada, tapi terus mari kita bersama-sama apa yang kita cita-citakan, karena sejatinya kami ini menjadi pelayan bagi masyarakat untuk bisa mewujudkan pelayanan publik yang baik, untuk memberikan fasilitasi masyarakat yang baik, sehingga cita-cita Kota Pasuruan ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Bagaimana Kota Pasuruan yang maju dan tentu berkelanjutan. Terima kasih Bapak, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Tak terasa bincang-bincang podcast Kabar Pas bersama Bapak Wali Kota Pasuruan, Haji Adi Wibowo STB MSI sudah berakhir atau usai. Ada beberapa poin yang kami catat, diantaranya tadi di antara 100 hari program kerja, namun beliau menggarisbawahi bahwa tidak ada itu, cuman beliau akan berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa PR yang selama ini belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Di antaranya tadi ada terkait air, ya, pelayanan air yang masih banyak masyarakat kita yang berkeluh kesah bahwa pelayanan air PDAM itu kurang lancar. Terus berikutnya terkait parkir, ya, apalagi kalau menjelang Lebaran itu parkirnya luar biasa, kayak penguasa jalanan. Jadi parkirnya tuh di mana-mana sehingga membuat kemacetan. Terus berikutnya terkait makanan gizi gratis, ya, program pusat. Beliau tetap berkomitmen bersama Wakil Wali Kota Mas Nawawi untuk setiap waktu bersinergi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder yang ada agar bisa mewujudkan Kota Pasuruan yang amanah, indah, serta harmoni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.